Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Di sesi kali ini kita akan masuk di sesi tanya perawat luka. Di mana di setiap sesi tanya perawat luka, saya akan menjawab pertanyaan langsung di video ini yang sudah ditulis di kolom komentar channel Mantri Luka. Dan mungkin nantinya apabila dari para pemirsa sekalian yang ingin menanyakan seputar permasalahan luka yang dihadapi ataupun rekan sejawat yang ingin sharing bersama saya, boleh silakan langsung aja dituliskan di kolom komentar ataupun menghubungi nomor WhatsApp saya. Dan langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang sudah saya rangkum. Ada sekitar 3 pertanyaan yang saya akan jawab di sesi tanya perawat luka kali ini. Dan langsung saja ya. Oke, ini dia. Pertanyaan yang pertama yaitu, "Dok, mau tanya nih, ada pasien operasi abses di betis kaki. Kenapa? Setelah 2 sampai 3 minggu kemudian daging di sekitar luka mengeras. Bahaya nggak, Dok? Terima kasih jawabannya." Oke. Ya, memang masih banyak yang sering manggil dokter ya di channel saya, tapi tidak ada masalah ya. Jadi para pemirsa sekalian, menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan mengenai abses yang terjadi pada betis yang sudah dioperasi, ternyata setelah 2 sampai 3 minggu selama proses perawatan terjadi pengerasan jaringan. Sebenarnya pengerasan jaringan di kulit sekitar abses ini biasanya kan abses itu lubangnya kecil ya, tapi kerusakannya biasanya berada di bawah kulit yang sehat. Jadi biasanya dia akan semakin melebar ya saat kerusakan jaringan tadi ya, kerusakan jaringan yang berupa selaf itu melebar. Yang awalnya dia mungkin dikira lukanya hanya kecil saja, tetapi ternyata di samping-sampingnya ini juga berlubang. Nah, saat terjadi pengerasan, itu adalah tandanya bahwasannya adanya proses granulasi di sekitar kulit, ya, ataupun di bawah kulit yang sehat tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bahaya atau tidak. Nah, sebenarnya bahaya atau tidak perlu dikaji lebih. Yang harus dikaji adalah apakah jaringan yang mengeras tadi itu terjadi peradangan. Apabila saat kita kaji, saat kita lihat dalam proses perawatan, terus kita lihat ada kemerahan, ada bengkak, ataupun saat ditekan ada nyeri, berarti tandanya itu bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena apabila terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi, berarti itu terjadi peradangan kembali dan berpotensi abses berulang. Oke, itu dia. Akan tetapi kalau jaringan yang mengeras tadi tidak ada masalah, tidak ada peradangan, tidak ada bengkak, dan juga tidak mengganggu ya secara aktivitas, berarti itu aman-aman saja. Nantinya akan kembali lagi seperti semula saat luka tersebut sudah sembuh, dan sarankan pasien untuk mengkonsumsi nutrisi protein tinggi yang biasanya carilah nutrisi yang mengandung kolagen ataupun elastin. Ya, biasanya ada tuh beberapa nutrisi yang mengandung kolagen dan juga elastin nantinya. Agar nantinya mengembalikan elastisitas kulit dan juga mengembalikan kelenturan kulit yang mengeras tadi. Oke, itu dia jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Next, pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, Dok mau nanya, kalau luka bekas operasi kulit itu bagusnya pakai salep apa ya? Masih keluar cairan kuning, saya masih proses ngupas kulit yang hitam keras. Oke. Proses ngupas kulit hitam yang keras berarti kalau saya ambil kesimpulan dari pertanyaan tadi adalah lukanya berada di posisi masih ada jaringan nekrotik ataupun jaringan nekrosis.
Nah, untuk mengelupas jaringan hitam ini memang banyak sekali dari para pemirsa sekalian yang kesulitan dalam proses mengambil jaringan mati. Saya selalu bilang bahwasannya memang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran apabila dari para pemirsa menentukan pilihannya merawat secara mandiri. Karena nantinya itu akan membutuhkan gunting-menggunting ya untuk membuang jaringan mati tadi. Nah, untuk melunakkannya sebenarnya sudah saya jelaskan di beberapa konten di video saya mengenai rekomendasi salep untuk melunakkan jaringan. Ada yang namanya metcovazin, ada yang namanya hidrogel, ya duoderm gel, star EG, amor gel, ataupun memakai smart garlic, ataupun memakai epitel cream, silakan boleh-boleh saja. Silakan carilah salep yang cocok dengan kondisi luka Anda yang sekiranya dapat melunakkan jaringan. Oke, dan jangan lupa setelah ditutup salep, silahkan ditutup menggunakan kasa, menggunakan foam, ataupun menggunakan padding, ataupun menggunakan melolin, silahkan. Intinya luka tersebut tetap harus ditutup. Oke, itu dia jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua. Next, pertanyaan yang ketiga. Oke, kira-kira luka bakar yang sudah dioperasi sembuh totalnya butuh berapa hari ya Pak? Oke, ini dia pertanyaan tentang luka bakar. Luka bakar kalau sudah dioperasi bisa saya artikan ataupun saya simpulkan berarti luka bakarnya ini adalah luas. Karena jarang sekali apabila kerusakan jaringan itu hanya sedikit ataupun keparahannya tidak terlalu parah, itu jarang sekali luka tersebut dioperasi. Nah, kalau tanya berapa lama ataupun berapa hari sembuhnya itu yang perlu dilihat, ya, yang perlu dikaji adalah seberapa luas kerusakan jaringan pada kulit dan juga seberapa dalam jaringan yang rusak. Nah, karena itu nantinya erat sekali hubungannya dengan berapa lama kesembuhan pada pasien. Dan juga kesembuhan itu juga tergantung bagaimana proses perawatannya, bagaimana nutrisi pasien, bagaimana kepatuhan pasien untuk meminum obat, dan juga bagaimana support secara psikologis, secara sosial di lingkungan keluarga, itu juga akan berpengaruh. Karena saya juga punya pengalaman ngerawat luka bakar ini bisa sampai 4-5 bulan ya, dan hasilnya belum 100% sembuh. Apabila kerusakan jaringan itu berada di lapisan kulit kedua yang biasanya saat proses perawatan cenderung sekali terjadi nyeri yang sangat luar biasa dan juga mudah sekali terjadi pendarahan. Hal ini yang juga harus diperhatikan dalam proses perawatan luka bakar pasca operasi. Dan satu lagi, luka bakar ini mudah sekali terjadi infeksi dan silakan perhatikan kesterilan, perhatikan bagaimana cara perawatan dan pilihlah salep yang tepat untuk proses perawatan pada luka bakar tadi dan tutuplah luka tersebut dengan sebaik mungkin agar nantinya mencegah terjadinya kontaminasi dan juga tercegah dari kotoran-kotoran faktor lingkungan ataupun faktor eksternal. Oke, itu dia untuk jawabannya. Memang kalau lukanya kecil bisa sebulan ataupun kurang dari sebulan itu bisa sembuh. Hanya saja kalau lukanya luas, kedalaman kerusakannya juga dalam, itu bisa sampai 3-4 bulan ataupun bisa lebih untuk proses penyembuhan pada luka bakar. Oke, itu dia jawaban-jawaban saya mengenai pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui kolom komentar, dan terima kasih bagi para pemirsa sekalian yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ataupun ada tambahan nih dari rekan sejawat yang ingin menambahkan jawaban saya boleh, ataupun dari para pemirsa juga yang ingin menanyakan seputar permasalahan luka silahkan saja ya. Tuliskan saja di kolom komentar ataupun bisa langsung
menghubungi nomor WhatsApp saya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Support channel ini agar terus berkembang. Dan apabila ada topik-topik yang ingin dibahas, boleh share saja di kolom komentar. Mas besok bahas ini, Mas besok bahas ini. Ataupun ada hal-hal yang ingin diutarakan, disampaikan, boleh, silakan. Oke. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya dan support, like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya ya. Everything is free for you all. Oke. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.